Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan mengurai tajwid surah An-Nisa ayat 114 bagian kedua. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid. Dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ada hukum tajwid namanya idgham bil gunnah. Karena ada nun sukun yang menghadapi huruf ya, maka bunyi nunnya masuk ke ya, wa may, dan ditahan, didengungkan. Wa may. Nah, di sini dengungnya dari mana? Dari huruf nun. Artinya masuknya huruf nun ke huruf ya tidak sempurna, atau disebut dengan idgham bi gunnah naqis. Wa may yaf'al. Lam sukun dibunyikan secara jelas, ini hukumnya lam mutlak. Dengan syarat di hadapan lam sukunnya ini bukan huruf lam lagi, juga bukan huruf ra. Lamnya jelas. Wa may yaf'al dha ada hukum at-tabi'i muqaddar karena ada baris fathah tegak di atas huruf dzal. Cara membacanya, huruf dzal ini dipanjangkan 2 harokat. Dzalika be. Nah, ini alifnya ini bukan pemanjang, ini tuh hamzah wasal ya. Hamzah wasal itu jika di tengah tidak dibaca. Jika di awal bacaan kita mulai baca dari hamzah wasal tersebut, baru dibaca dengan harokat tertentu. Ini karena kita di tengah, maka kayaknya ini tetap pendek, ini hamzah wasalnya lewatin. Dzalika be. Kemudian ada hukum qalqalah sughra. Karena ada huruf qalqalah yaitu huruf ba yang sukunnya sukun asli ya, bawaan dari kalimat tersebut dan ada di tengah bacaan. Maka cara membunyikannya dipantulkan dengan pantulan yang kecil. Dzalika batigha. Ada mad wajib muttasil karena ada mad tabi'i yang bertemu hamzah dalam satu kata. Mad tabi'inya alif yang didahului baris fathah, kemudian bertemu dengan hamzah, hamzahnya yang a pada kata ibtigha. Maka ghainnya dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Dzalika batigha amar. Huruf ra sukun dibunyikan secara tafkhim sebab huruf sebelumnya berbaris fathah. Maka cara membunyikannya ditebalkan. Marda, mad tabi'i zahiri. Karena ada alif yang sebelumnya berbaris fathah, maka huruf dhad kita panjangkan juga 2 harokat. Mardatillahi. Lam pada lafaz Allah atau lam jalalah dibunyikan secara tarqiq sebab huruf sebelumnya berbaris di bawah kasrah, maka cara bacanya ditipiskan jadi bunyinya lah. Mardatillahi. Kemudian ada hukum alif lam yang dinamakan dengan alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu huruf lam. Maka cara bacanya alif lam ini tidak kita baca, dilewatin ya, atau biasa juga disebut dengan idgham syamsi. Mardatillahi. Lam tabi'i muqaddar karena ada baris fathah tegak di atas huruf lam. Cara membacanya dipanjangkan lamnya 2 harokat saja. Mardatillahi fasaw. Ada huruf lin karena ada waw sukun yang didahului baris fathah. Maka cara bacanya cukup kita lembutkan atau kita lunakkan.
Fasau, jadi tidak perlu dipanjangkan. Fasaufanu, tidak perlu, cukup lembut. Fasaufa. Fasaufanu. Hamzah dari segi suara sifatnya itu syiddah. Syiddah itu semakin kita tekan terhadap makhrajnya, yaitu ke tenggorokan paling bawah, maka semakin tertahan bunyinya ya, akibat kuatnya sandaran terhadap makhrajnya ya. Ti, kemudian di sini ada mad tabi'i zahiri. Karena ada ya sukun yang sebelumnya ada huruf berbaris kasrah, maka huruf ta ini kita panjangkan 2 harokat. Nu'tihi. Aj. Ada hukum qalqalah sughra karena ada huruf qalqalah yaitu huruf jim yang sukunnya ini sukun asli dan ada di tengah bacaan. Maka cara membunyikannya dipantulkan dengan pantulan yang kecil. Ajran. Kemudian huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena ra-nya berbaris di atas baris tanwin fathah. Maka cara membunyikannya adalah dibunyikan dengan menebalkannya. Pangkal lidah kita naik. Ra. Ajran. Kemudian ada hukum tajwid namanya izhar halqi. Karena ada baris tanwin fathah yang menghadapi huruf halqi atau huruf tenggorokan yaitu huruf ain. Maka bunyi tanwin yang tadinya n tetap saja n. Artinya kita bunyikan tanwinnya ini jelas. Izhar artinya jelas. Ajran azim. Dhi mad tabi'i zahiri. Karena ada ya sukun yang didahului baris kasrah, maka huruf dha kita panjangkan 2 harokat. Azima. Ma ini jika berhenti hukumnya adalah mad iwad. Karena ada baris tanwin fathah yang kita wakofkan atau kita berhentikan. Maka cara bacanya baris tanwin fathahnya diubah jadi 1 jadi fathah dan kita panjangkan 2 harokat saja. Azima. Dan ini jawaban pertanyaan hari kemarin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Pertanyaan hari ini, sebutkan nama hukum tajwid dari yang saya tunjuk ini. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara membacanya. Silakan tulis jawabannya, ditulis di kolom komentar video ini. Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.